Guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Xavi Hernandez menerapkan aturan baru kepada pemain senior Barcelona. Sementara itu Bruno Fernandes menyebut gaya kepelatihan Erik ten Hag mirip dengan Jurgen Klopp dan Pep Guardiola. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama ada Marco Asensio yang jarang dimainkan Real Madrid kini dirumorkan sedang diincar oleh Barcelona. Masih di klub La Liga ada Sergio Busquets yang berpotensi cabut dan melanjutkan karirnya ke MLS. Marco Asensio dikabarkan diminati oleh raksasa La Liga yakni Barcelona. Seperti diketahui kontrak Asensio di Real Madrid akan berakhir di musim panas tahun depan. Menurut laporan, Blaugrana mengincar Asensio sebagai pengganti Memphis Depay yang dirumorkan akan cabut. Asensio pun langsung memberikan tanggapannya. Dalam wawancaranya dia mengaku nggak tahu kalau Barcelona mengincar dirinya. Di sisi lain, Asensio juga nggak tahu pasti masa depan dan bisa saja dia akan bergabung ke Camp Nou. Denis Zakaria menjadi rekrutan anyar Chelsea di bursa transfer musim panas kemarin. Gelandang asal Swiss ini didatangkan dari Juventus dengan status pemain pinjaman. Menariknya Zakaria baru mengetahui tentang kepindahannya ke Chelsea 6 jam sebelum bursa transfer ditutup. Kini Zakaria mengaku bahagia bisa berseragam skuad The Blues. Zakaria juga mengatakan kalau di musim ini Juventus sedang terpuruk dan gak bermain dengan baik. Dia juga menambahkan kalau strategi dan taktik Allegri gak cocok untuk dirinya. Sergio Busquets berencana hengkang dari Barcelona di musim panas tahun depan. Kabarnya dia akan melanjutkan karirnya dengan memperkuat salah satu klub asal Amerika Serikat. Menurut laporan dari Diario Sport, Busquets dirumorkan akan bergabung ke Inter Miami. Media itu juga menyebut kalau Inter Miami sudah melakukan komunikasi langsung terhadap sang pemain. Sementara itu Busquets sudah mengambil keputusan bulat untuk cabut dari Barcelona di musim depan. Walaupun masih menjadi andalan, kini Busquets sudah memasuki usia cukup uzur. Alessandro Del Piero dikabarkan menjalani kursus kepelatihan untuk mendapatkan sertifikat UEFA Pro. Kita kembali ke kabar Barcelona di mana Xavi Hernandez menerapkan aturan untuk para pemain seniornya. Legenda Juventus Alessandro Del Piero mengikuti kursus kepelatihan untuk mendapatkan lisensi UEFA Pro. Sertifikat tersebut merupakan tiket agar Del Piero bisa melatih klub top Eropa. Nggak sendirian, pria berusia 47 tahun ini juga ditemani oleh beberapa rekan seangkatannya seperti Daniel De Rossi, Marco Amelia, dan Andrea Barzagli. Jurnalis Sky Sport Italia yakni Fabio Caressa menganggap Del Piero punya DNA juara. Dia pun diyakini bisa menyelamatkan Juventus dari krisis kemenangan. Erling Haaland langsung tampil nyetel setelah bergabung dengan Manchester City di musim panas kemarin. Kini Haaland menduduki top skor Premier League dengan menorehkan 11 gol. Di balik buasnya penampilan Haaland, dia pun punya sikap sopan santun yang wajib ditiru. Hal ini terjadi pada laga Manchester City melawan Borussia Dortmund di Liga Champions. Dalam video yang beredar, para pemain The Citizens terlihat melemparkan rompi kepada Catman. Namun Haaland memberi rompi tersebut dengan baik. Xavi Hernandez menerapkan aturan baru di Barcelona. Dalam peraturan barunya, Xavi menegaskan gak ada senioritas untuk pemilihan starting line up. Dengan aturan baru tersebut, 3 pemain senior seperti Gerard Pique, Sergio Busquets, dan Jordi Alba akan jarang dimainkan dan menjadi penghangat bangku cadangan saja. Xavi menilai kalau hal ini bisa membawa dampak positif bagi para pemain muda termasuk Frenkie de Jong. Gelandang asal Belanda ini digadang bisa menjadi pengganti Busquets di lini tengah Blaugrana. Timnas Inggris merilis jersey home dan away mereka di Piala Dunia Qatar mendatang. Sama seperti jersey sebelumnya, jersey ini masih menggunakan warna dasar putih. Berikutnya terdapat motif gradasi biru melingkar pada seluruh sisi kerahnya. Untuk kedua sisi lengannya terdapat list melingkar berwarna biru dan hitam. Sementara untuk jersey away, Timnas Inggris menggunakan warna dasar merah. Selanjutnya mereka menggunakan model kerah berwarna hitam dan putih. Chicharito nggak masuk ke dalam rencana pelatih timnas Meksiko padahal sedang tampil gacor-gacornya. Kita bertolak ke Jerman guys, ada Bayern Munchen yang punya klausul untuk memecat Julian Nagelsmann. Keinginan Chicharito untuk tampil pada Piala Dunia 2022 di Qatar nampaknya harus sirna. Pelatih Meksiko yakni Tata Martino telah mengkonfirmasi nggak akan membawa sang pemain.
Alasannya karena bomber Los Angeles FC tersebut nggak masuk ke dalam rencananya. Padahal mantan pemain Manchester United ini sedang tampil gacor-gacornya. Dari 29 pertandingan MLS, Chicharito sudah menyumbangkan 15 gol dan 2 assist. Sebelumnya dia sempat tampil di 3 edisi Piala Dunia berbeda bersama timnas Meksiko. Jamal Musiala mendapat tackle keras dari Thomas Muller pada sesi latihan timnas Jerman. Saat itu Musiala terlihat meringis kesakitan dan berjalan dengan pincang. Mengetahui kejadian itu, petugas medis langsung bergegas menghampiri Musiala. Beruntung gelandang muda Bayern Munchen ini gak mengalami cedera berarti. Musiala dikabarkan bisa tampil pada laga melawan Hongaria dan Inggris di Liga Negara pekan ini. Muller pun langsung menyampaikan permintaan maafnya. Bayern Munchen sempat tampil gak terkalahkan di awal musim ini. Sayangnya performa mereka menurun di mana Bayern Munchen gagal meraih kemenangan dalam 4 laga terakhir. Dilansir dari Couch of Sight, Scott Dirotter punya klausul untuk memecat Nagelsmann. Menurut berbagai sumber, pelatih Thomas Tuchel menjadi kandidat kuat pengganti Nagelsmann. Namun Presiden Bayern Munchen yakni Herbert Hainer membantah rumor tersebut. Hainer memastikan kalau posisi Nagelsmann sebagai pelatih masih cukup aman. Cristiano Ronaldo belum kepikiran pensiun dari timnas Portugal dan masih ingin bermain di Piala Euro 2024. Sedangkan KFC menuntut Kylian Mbappe karena menolak sesi foto timnas Perancis. Piala Dunia 2022 dianggap menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di level internasional. Akan tetapi bomber MU ini membantah kabar tersebut. Ronaldo pun mengisyaratkan kalau dirinya masih ingin bermain di Piala Euro 2024. Dalam wawancaranya, Ronaldo berharap kalau dirinya masih dipercaya tampil timnas Portugal beberapa tahun lagi. Mantan bomber Real Madrid ini juga menegaskan kalau perjalanannya belum berakhir. Ronaldo mengklaim masih punya fisik dan stamina yang oke walaupun sudah nggak muda lagi. Manuel Neuer dan Leon Goretzka dinyatakan positif COVID-19. Hasilnya, 2 bintang Bayern Munchen tersebut akan absen membela timnas Jerman di Liga Negara. Kabar ini diumumkan timnas Jerman tadi malam setelah melakukan tes rapid antigen. Sementara itu, kedua pemain tersebut terpaksa dipulangkan untuk menjalani isolasi mandiri. Dengan begitu, Neuer dan Goretzka dipastikan absen saat Jerman bertanding melawan Hungaria. Keduanya dijadwalkan bertemu di Red Bull Arena Leipzig Sabtu dini hari nanti. Kylian Mbappe sebelumnya menolak untuk mengikuti sesi foto timnas Prancis. Saat itu Mbappe enggan berfoto dengan salah satu brand makanan cepat saji yakni KFC. Menurut bintang PSG, kalau itu bisa merusak citranya. Sikap Mbappe ini pun membuat KFC mengambil langkah tegas dan siap menuntut hak mereka di timnas Prancis. Wakil Presiden KFC Alex Kral menyebut kalau hal ini bisa membuat kerugian, sebab KFC sendiri sudah membayar sesuatu yang sudah tertuang dalam kontrak. Next, Antonio Rudiger yang dikenal keras ternyata terinspirasi dari legenda Real Madrid yakni Pepe. Kita jauh ke kabar Inggris, ada MU yang ingin memperpanjang kontrak Marcus Rashford dan Diogo Dalot. Real Madrid mendatangkan Antonio Rudiger dari Chelsea dengan status bebas transfer. Sejauh ini bek asal Jerman itu tampil baik dan sudah menjalani 9 pertandingan. Rudiger mengaku kalau sosok Carlo Ancelotti mempengaruhinya untuk bergabung ke skuad Los Blancos. Selain itu, dia juga mengidolakan Pepe sewaktu membela Real Madrid. Dalam wawancaranya, Rudiger mengaku suka menonton video Pepe saat menjegal lawan. Dia menilai Pepe sebagai bek yang sangat tangguh dan susah untuk dilewati. Manchester United berencana untuk memperpanjang kontrak 2 pemain mereka yakni Marcus Rashford dan Diogo Dalot. 2 pemain tersebut tampil apik di bawah asuhan Erik ten Hag. Setan Merah menilai mereka akan menjadi pemain pilar suatu saat nanti. Oleh karenanya, The Red Devil mulai bernegosiasi untuk menyodorkan kontrak baru. Menurut Pedro Almeida, Setan Merah siap memberikan kontrak jangka panjang. Kabarnya manajemen The Red Devil pun sudah menghubungi kedua agen sang pemain. Jose Mourinho belum mempertimbangkan pensiun walaupun sudah berusia cukup uzur. Sementara Bruno Fernandes menyebut gaya kepelatihan Erik ten Hag mirip dengan Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Jose Mourinho mengadakan acara untuk merayakan 22 tahun karirnya di dunia sepak bola. Saat itu Mourinho berkomentar terkait masa depannya sebagai pelatih. Dia mengaku belum mempertimbangkan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Mantan pelatih Real Madrid ini bilang dirinya masih lapar dengan gelar juara. Seperti yang diketahui, pelatih asal Portugal ini dikenal sebagai salah satu pelatih tersukses. Mourinho bahkan menjadi pelatih pertama yang meraih 3 gelar Eropa sekaligus.
Timnas Brazil dihuni oleh sederet penyerang berkualitas, mulai dari Vinicius Junior, Neymar, Rafinha, Rodrigo, Filipe Coutinho, sampai Richarlison. Dari beberapa pemain yang disebut, Neymar menjadi salah satu yang paling gacor di musim ini. Bintang Paris Saint-Germain ini sudah mencetak 8 gol dari 8 pertandingan di Ligue 1 Prancis. Gak heran banyak yang memprediksi skuad Samba menjadi kandidat kuat juara Piala Dunia 2022. Brazil yang tergabung ke dalam grup G diprediksi akan lolos sebagai juara grup. Cristian Romero dan Lisandro Martinez terancam gagal memperkuat timnas Argentina. Alasannya kedua pemain tersebut belum mendapat visa untuk bisa masuk ke Amerika Serikat. Skuad La Albiceleste dijadwalkan akan melakoni 2 laga uji coba melawan Honduras dan Jamaika. Untuk mengatasi hal itu, Romero dan Martinez memilih untuk pulang ke Argentina. Mereka memilih berlatih bersama timnas Argentina U17 untuk menjaga kebugarannya. Kabar terbaru menyebut keduanya sudah bisa terbang pada hari Rabu kemarin. Naby Keita dilaporkan batal memperkuat timnas Guinea pada jeda internasional. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Federasi Sepak Bola Guinea melalui situs resmi mereka. Kabarnya gelandang milik Liverpool itu sedang dalam kondisi nggak fit. Seandainya dipaksa bermain, hal itu bisa membuat Keita mengalami cedera yang cukup parah. Sementara itu, timnas Guinea akan menjalani 2 laga uji coba melawan Aljazair dan Pantai Gading. Rencananya laga itu digelar pada tanggal 24 dan 28 mendatang. Sejak menjadi pelatih Manchester United, Erik ten Hag menunjukkan progres yang sangat bagus. Bruno Fernandes bahkan memuji gaya kepelatihan ten Hag. Dalam wawancaranya, Bruno menyebut ten Hag sangat mengutamakan kedisiplinan. Oleh sebab itu, dia menyandingkan ten Hag dengan Jurgen Klopp dan Pep Guardiola. Bruno menilai kalau apa yang dilakukan oleh ten Hag mirip dengan kedua pelatih tersebut. Bruno pun yakin kalau skuad Setan Merah akan semakin solid di bawah arahan ten Hag. Berita selanjutnya ada Luka Jovic yang mengaku nggak bahagia di Fiorentina karena kesulitan untuk mencetak gol. Di kabar penutup dari sepak bola Indonesia ada The Jackmania yang dilarang hadir di Stadion GBLA. Luka Jovic memutuskan hengkang dari Real Madrid dan kini bergabung ke Fiorentina. Jovic sempat digadang akan bangkit dengan langsung mencetak gol debut di laga kontra Cremonese. Namun akhir-akhir ini performa Jovic justru mengalami penurunan. Hal ini pun mempengaruhi mental Jovic di atas lapangan. Kabarnya dia merasa nggak bahagia membela Fiorentina. Pelatih Fiorentina yakni Vincenzo Italiano mengatakan kalau dirinya menjadi orang yang bertanggung jawab. Dia pun akan berusaha untuk mengembalikan kepercayaan diri Jovic. Ketua PSSI Muhammad Iriawan berencana untuk menaturalisasi 7 pemain asal Belanda. Salah satunya ada kiper Leeds United yakni Danny van den Heuvel. Rencana ini dilakukan sebagai persiapan skuad Garuda di Piala Dunia U20 dan Piala Asia U20. Ketertarikan Indonesia menaturalisasi Den Heuvel mendapat sorotan dari media Vietnam. Media bernama The Tau ini kaget dengan rencana tersebut, sebab media itu menilai kalau Indonesia U20 masih punya kiper hebat, salah satunya yakni Cahya Supriyadi. Elkan Bagot memiliki keinginan untuk bermain di kompetisi Liga 1 suatu saat nanti. Hal ini Elkan sampaikan dalam wawancaranya dengan podcast 433 yang berjudul The Home of Football. Dalam wawancaranya dia mengatakan akan bermain di Indonesia pada akhir sisa karirnya. Akan tapi Elkan ingin fokus terlebih dahulu meniti karirnya di Inggris. Ketika ditanya klub mana yang ingin Elkan bela, dia pun menjawab masih belum mengetahui pasti. Menurut Elkan, semua klub di Indonesia bagus dan punya profesional tinggi. Polda Jawa Barat melarang The Jackmania untuk menghadiri laga big match melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tanggal 2 Oktober nanti. Nantinya panitia akan memverifikasi setiap orang yang membeli tiket pertandingan. Sementara itu, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebut alasan dari larangan tersebut. Tompo bilang kalau larangan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan. Tompo pun menghimbau The Jackmania untuk nggak memaksa hadir ke stadion. Wonderkid Belanda berdarah Indonesia yakni Kaya Simons menyampaikan hal mengejutkan. Simons bilang Bali United adalah klub Liga 1 paling populer di Belanda. Simons pun menyebut alasan dibalik kepopuleran Bali United di negeri kincir angin. Menurut Simons, hal ini terjadi karena skuad Serdadu Tridatu merekrut sejumlah pemain Belanda, termasuk mantan penyerang mereka yakni Melvin Plage. Sementara itu, Melvin sudah tampil apik di lini depan skuad Serdadu Tridatu, termasuk membantu meraih trofi juara. Guys, kita baca komentar ini dari Diva Liano.
Valverde tidak akan pernah dijual oleh Real Madrid. Iya guys, gimana menurut kalian, dijual atau enggak? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.